Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembuatan plugin WP Desa menggunakan Gemini. Jadi di video pertama kita sudah generate desain dashboard seperti ini. Lalu di video kedua kita sudah bikin pluginnya dengan kerangka seperti ini ya. Ada header, ada sidebar, ada content area, dan ada footer ya teman-teman. Ada 4 bagian. Nah, di video ini kita akan konversi desain HTML ini menjadi halaman dashboard di plugin kita, dan ini hasilnya teman-teman setelah disesuaikan jadi seperti ini untuk halaman dashboard ya. Ini sudah jadi ininya apa namanya URL-nya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, nah lalu mode gelap dan terangnya sudah berhasil teman-teman. Oke, untuk yang penasaran kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kita mulai. Tapi untuk teman-teman yang belum menginstal plugin WP Desa ini, silahkan diinstal dulu ya. Untuk link downloadnya ada di video kedua, video part 2 ya. Oke, nanti tinggal diinstal aja. Nah, setelah diinstal nanti teman-teman akan punya halaman dashboard seperti ini. Baru bisa kita mulai di video ini. Oke, yang pertama teman-teman silahkan buka dulu Gemininya ya. Ini saya refresh dulu. Nah, Gemininya ini seharusnya itu masih satu chat yang sama dengan video part 2. Cuman karena sudah terlanjur saya hapus, jadi ini saya mulai dari awal. Nah, posisinya kalau mulai dari awal kayak gini, teman-teman harus kenalin dulu file-file pluginnya. Jadi caranya silahkan buka Visual Studio Code. Nah, ini kan struktur folder folder WP Desa kita ya, plugin kita. Nah, teman-teman harus di screenshot dulu, dikasih tahu ke Gemininya. Ini kita screenshot dulu. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman paste di sini. Kemudian teman-teman inputkan prompt seperti ini. Saya sedang membuat plugin WordPress dengan nama WP Desa, dan saat ini sedang membangun desain halaman domain.com/dashboard seperti ini. Dan ini struktur folder plugin saya. Nah, seperti ini. Lalu apapun nanti responnya teman-teman abaikan aja ya, karena kita hanya mengenalkan ke dia aja nih. Oke, ini diabaikan saja. Nah, sekarang selanjutnya kita kasih tahu file apa yang mau kita edit. Nah, kita mulai pengeditannya itu dari mulai header dulu ya. Kenapa? Karena di header itu ada ini di header ini ada tombol ini nih. Ya, tombol gelap dan terang gitu. Oke, jadi kita mulai dulu dari header. Lalu kita kasih tahu dulu. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy. Kita blok semua, lalu kita copy. Kita kasih tahu ke dia. Dan nama filenya harus kasih tahu juga ya. Header stripdesa.php. Nah, seperti ini. Dan ini isi file header desa.php gitu ya. Oke, nah apapun nanti responnya biarkan aja. Ya, karena kita akan mengenalkan kode kita dulu, kode awalnya. Nah, sekarang teman-teman silahkan buka folder prom ya, folder prom. Lalu teman-teman kita ambil yang versi mana nih yang bagus ya. Ini yang versi 2, yang ini yang versi pertama, kayaknya sama aja ya. Oke, ya udah yang versi pertama aja ya. Versi pertama dia ada search box-nya. Oke, kita akan masuk di sini ke folder prom. Lalu teman-teman pilih yang ini, dashboard V1 ya. Lalu klik kanan. Silahkan teman-teman edit with notepad aja ya, yang gampang. Edit dengan notepad aja. Ini saya close dulu. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman ini di blok semua, di copy. Lalu kita masuk ke Gemini lagi. Lalu teman-teman inputkan perintah, saya ingin gini aja deh. Nah,
ambil bagian header dari HTML ini untuk dijadikan ya, dijadikan header strip desa.php kayak gitu. Oke, nah nanti dia akan ambil bagian headernya. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah disesuaikan ya, teman-teman. Oke, setelah seperti ini, teman-teman silahkan di copy. Nah, kayak gini ya. Lalu paste dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Apakah sudah sesuai? Kita coba refresh. Nah, dia muncul ya, seperti ini. Lalu di sini ada mode gelap dan mode terangnya, cuman dia nggak kelihatan gitu. Oke, lalu teman-teman konfirmasi berhasil gitu ya. Berhasil. Kemudian teman-teman ke bagian sidebar, kita copy ya sidebarnya. Berhasil. Sekarang kita juga akan lakukan hal yang sama gitu ya, hal yang sama pada sidebar strip. Tadi sidebar apa ya namanya, sidebar aja ya, sidebar.com.php lagi. Sekarang kita juga akan lakukan hal yang sama pada sidebar.php dengan mengambil sidebar.php, udah gitu aja ya. Oke, ini kode awal saya. Oke, kita copy tadi ya, kita copy sidebar.php-nya, lalu kita terapkan ke sini. Kita paste maksud saya. Anda menjadi dengan mengikuti desain. Nah, kayak gini. Sekarang coba kita paste dulu ke sini sidebarnya. Coba kita refresh. Nah, sidebarnya sudah masuk ya, padahal kita tadi belum memasukkan perintah apa-apa ya, teman-teman. Baru kita kenalin aja. Oke, dan dia sudah sesuai ya ininya, flow-nya. Nah, seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada ini ya, apa namanya? Ada icon-icon yang belum muncul. Nah, lalu kita masuk ke sini. Sorry, tadi kemana ya? Ini dia. Dashboard. Oke, ini sudah, biarkan aja dashboardnya. Kita masuk ke sini, ke bagian dashboard main. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bilang berhasil. Sekarang kita juga akan desain ulang file dashboard strip main.php dengan desain dashboard dari HTML yang sebelumnya saya berikan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini mungkin sudah dimulai disesuaikan sama dia ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita masuk ke dashboard main ya. Dashboard main, kita coba paste di sini. Kemudian coba kita refresh. Nah, dia sudah masuk ya, sebetulnya di sini sudah masuk ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya tadi itu di sini ada nggak surat online? Nah, surat online ada ya di sini. Cuman ya udah, biarkan aja dulu karena kita akan perbaiki dulu ininya ya. Oke, bagian ininya. Oke, sekarang teman-teman silahkan masuk ke dashboard ini. Kita coba cari di sini script untuk dia memasukkan ini ya, apa namanya, CSS Tailwind. Oke, sekarang kita copy semua dashboard main-nya tadi, atau mungkin di sini ya dia taruhnya. Kayaknya nggak di sini deh, dia di mana ya, di header mungkin.
Oke, di sini ya teman-teman, di header ya, header desa. Nah ini yang kita cari tuh ini. Oke, kemudian kita copy semua, lalu kita kasih tahu perbaiki karena icon-iconnya tidak muncul gitu ya. Oke, nah dia suruh kita bikin ini. Oke, kita masuk di footer ya, footer desa. Nah ini kita coba paste di sini footernya, coba. Nah sekarang muncul ya, ya sudah muncul icon-iconnya seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita coba oke, sudah masuk ya. Cara penggunaan file utama admin.php, Anda memanggil footer tersebut di akhir file. Coba kita cari di dashboard ini. Nih, dashboard ya. Nah, ini. Kita sudah panggil, betul ya. Oke, lalu kita konfirmasi. Berhasil. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah berfungsi ya. Canggih memang. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sidebar ya. Sidebar ini yang toggle-nya itu dia tersembunyi gitu. Kita akan pindahkan toggle-nya ke header aja deh, toggle hide show-nya ini. Oke, caranya teman-teman masuk ke sidebar.php, lalu teman-teman copy, kemudian masuk lagi ke Gemini-nya. Berhasil. Nah, sekarang tolong pindahkan apa ya? Toggle ya. Toggle ke gini, toggle dari sidebar ke header gitu. Nah ini nanti yang di sidebarnya akan dia hilangkan. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah ini coba kita copy dulu, kita paste di sini, lalu coba kita refresh apakah dia hilang. Nah hilang ya, di header, sorry, di sidebarnya hilang. Sekarang kita masuk ke header desanya, header strip desa. Mana tadi header? Ini dia. Nah karena dia cuma sedikit, nanti bisa kita kasih yang lengkapnya. Nah dia jadi acak-acakan kayak gini. Nah caranya ini di Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Nah Ctrl Z supaya dia kita undo ya, kita kembalikan ke yang awal tadi. Nah ini kita copy, kemudian kita bilang gini, terapkan perbaikannya pada kode saya gitu. Oke, kita tunggu prosesnya. Saya telah memindahkan tombol toggle ke dalam header, tepat di samping tombol menu mobile dan kolom pencarian. Coba kita lihat dulu. Oke, sekarang coba kita copy. Nah lalu ini coba kita save dulu, kemudian kita coba refresh. Nah betul ya, dia sudah dimasukkan ke sini dan ini berfungsi ya sekarang. Tadi juga berfungsi sebetulnya, cuman dia tersembunyi gitu. Oke, kita inspect ya. Nah ini tampilan untuk di mobile-nya seperti ini, sudah disesuaikan sama dia ternyata. Nah ini tabelnya juga, cuman ini tabelnya masih statis ya teman-teman. Oke, ini untuk di mobile-nya, cuman kita nanti dulu aja deh, kita perbaiki yang mobile-nya ya. Oke, cukup. Nah ini kan dia tidak terbawa pada mode gelap dan terangnya ya. Oke, sekarang kita copy lagi yang ini, sidebar ya, sidebar.php kita copy, kita masuk ke sini, kita konfirmasi dulu yang tadi ya, berhasil. Sekarang perbaiki sidebar.php karena gini aja, perbaiki sidebar.php pada mode gelap dan terang.
Nah, gitu. Terlihat sempurna, baik dalam menurut kita perlu menyesuaikan warna latar belakang dan warna teks. Saat ini sidebar Anda menggunakan background light sidebar biru tua secara permanen, gitu dia bilang. Ya pokoknya gitulah ya, kita nggak ngerti istilah-istilah. Ya, oke, ini kita copy tadi ya. Ini copy. Kita masuk ke sini. Oke, save. Coba kita refresh. Nah, dia ikut ya. Tuh, dia sudah ikut sekarang. Canggih memang Gemini ini ya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini ya, yang surat, yang sub surat ya. Oke, kemudian untuk yang sub surat kita akan ambil dari yang mana yang bagus? Oh, ini belum ada yang ini ya. Berarti di dashboard V2. Kita akan copy dari dashboard V2. Nah, ini kan V1, berarti kita ambil yang V2. Oke, in Notepad. Nah, seperti ini. Ini kita copy semua. Lalu teman-teman bilang gini, berhasil ya. Konfirmasi dulu, jangan lupa berhasil. Sekarang ambil desain ini ya. Desain apa? Desain konten surat ya. Bilang aja desain konten sub halaman surat untuk diletakkan ke dalam file. Nah, kita punya file namanya di sini ya, sub strip surat.php. Sub strip surat.php ya. Oke. Sekarang ambil desain konten sub halaman surat. Nah, ini kasih aja di sini dari HTML ini. Nah, lalu kita paste HTML-nya. HTML yang ini tadi ya, yang V2 ini. Oke. Nah, kan kita tadi belum mengenalkan ininya ya, file asli punya kita. Nah, sekarang kita punya file aslinya di sini mana? Sub surat ya, sub surat. Nah, kan seperti ini. Ini kan file asli kita. Ini tinggal kita copy aja. Copy. Lalu kita bilang gini, terapkan pada kode saya gitu. Atau nanti kalau hasilnya tidak sesuai berarti tinggal kita copy yang hasil yang pertama, hasil generate yang pertama. Oke, kita tunggu dulu. Oh ya, ini masih desainnya ya teman-teman, masih UI-nya dulu. Oke, ini kita copy ya. Lalu kita paste di sini, save. Lalu coba kita masuk ke subsuratnya. Oke, subsuratnya sudah dibikinin ya, kayak gini. Oke, cukup. Ini sudah cukup ya. Tampilannya coba masih ikut dia ya. Nah, kayak gini. Cuman ini kan dia terlihat besar-besar ya. Nah, nanti ini bisa kita perkecil dengan memasukkan perintah juga. Oke, kalau usaha dia masuk ke situ ya. Ini kalau tombolnya diklik dia masuknya ke dashboard lagi ke sini. Karena kita belum bikin action apa-apa di sini ya. Oh ya, ini nama warganya terlalu besar ya, teman-teman. Nah, cara memperbaikinya kalau ketemu yang kayak gini nih ya, teman-teman. Ini tinggal di copy aja. Ini kan namanya Budi Santoso ya. Kita masuk ke sub surat. Lalu CTRL F di keyboard, paste. Nah, kayak gini. Ini teman-teman tinggal copy aja. Ini tinggal di copy aja. Di copy sampai ke ujungnya ya. Nah, sampai ke sini di copy. Dari sini sampai ke sini. Lalu teman-teman masuk lagi ke Gemininya. Lalu perkecil ukuran teks gitu ya. Atau ukuran fontnya. Fontnya menjadi 15 pixel aja deh, 15 pixel. Nah, kayak gini di paste yang tadi ya, Budi Santoso tadi. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Kita copy, kemudian ini kita hapus, paste di sini. Save. Lalu teman-teman coba refresh. Tuh, dia jadi kecil ya.
Kalau kurang kecil nanti tinggal tambahin perintah lagi untuk jadi 13 pixel gitu atau 12 pixel gitu, tergantung keinginan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengaduan ya, pengaduan. Oke. Lalu teman-teman ambil dari desain yang mana yang pengaduan yang bagus. V2 ya, pengaduan. Nah, pengaduannya kan masih kayak gini ya, ini kurang bagus. Nah, berarti bisa pakai yang versi punya kita. Pengaduannya sub pengaduan. Nah, lalu ini kita copy aja semuanya, copy yang sub pengaduan.php ya. Kita masuk ke Gemini. Sekarang tolong sesuaikan desain ini dengan style tema saya gitu, lalu paste. Oke, kita tunggu karena kan tadi sebetulnya layoutnya udah bagus gitu, desainnya udah bagus, cuman belum masuk ke dark mode dan light mode-nya. Oke, lalu kita save sub pengaduan ya, kita masuk di sini sub pengaduan. Nah, ini sudah dibikin lebih bagus ya, kayak gini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian data penduduk. Nah, data penduduknya di sini sudah bagus sebetulnya ya, seperti ini. Coba kita bandingkan sama yang ini, data penduduknya. Sama aja sebetulnya ya, sama aja. Oke, berarti ini bisa kita gunakan yang sub apa tadi, warga ya kalau nggak salah. Data penduduk ya, warga. Berarti yang ini sub warga. Nah, sekarang ini tinggal kita copy semua, lalu kita masuk ke sini, berhasil. Nah, lalu tinggal bilang gini aja, lakukan hal yang sama pada paste kodenya, enter. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, kita copy, kemudian paste sini, lalu coba kita refresh sub warganya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah nanti di sini tinggal kita bikin nih, kalau klik tambah warga harusnya kan muncul pop up gitu, itu bisa kita bikin dengan AI Gemini juga gitu. Oke, kalau kita perhatikan mungkin di sini lebih bagus ya yang ini ya. Coba kita ambil dari V2 ya, V2. Saya ingin desain subhalaman data warga seperti di HTML ini. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kita copy aja langsung. Kita masuk di sub warga ya. Oke, coba kita lihat. Kalau hasilnya masih jelek ya udah. Ah, lebih bagus ya. Oke, ada ininya seperti ini. Nah, nanti di sini kalau mau ditambahkan apa namanya, ekspor ke Excel, data-data ini boleh di sini nanti. Tinggal cerita aja ke Gemininya mau kayak gimana. Oke. Oh ya, di sini yang ini lebih bagus ya daripada yang ini ya, dari pengaturan ini. Pengaturan yang di sini cuman kayak gini aja. Oke, berarti kita ambil yang sub pengaturan yang ini, yang punya kita ya, dari video sebelumnya. Ini kita copy, lalu kita konfirmasi dulu ya, berhasil. Sekarang sesuaikan desain ini dengan style tema saya. Nah, kayak gitu. Kita tunggu dulu. Oke.
Kita tunggu. Oke, kita copy, coba pengaturan ya. Coba kita masuk di sini. Oke, sudah dibikinin ya. Nah, ini ada untuk tanda tangannya, keamanan, notifikasi, dan segala-gala. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita klik save, dia belum terjadi apa-apa karena memang masih statis ya. Oke, seperti ini. Coba kita lihat tampilan untuk mobile-nya. Oke, sudah cukup bagus ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kan kelihatannya dia besar ya. Ini seharusnya tuh kecil aja gitu, kayak gini gitu ya. Seharusnya. Oke, nah caranya teman-teman, kita masuk dulu ke sidebar. Nah, seperti ini. Lalu copy semua sidebarnya. Lalu teman-teman masuk lagi ke Gemini. Jangan lupa konfirmasi yang tadi ya, berhasil. Kemudian sekarang saya ingin perkecil tampilan ini 30% ya. Jadi diperkecil 30%. Nah, tapi di sini teman-teman kasih note ke dia, tapi jangan gunakan metode scaling. Nah, metode scaling itu dia kayak zoom in dan zoom out gitu. Jadi desain kita cuma dikecilin pakai zoom sama dia. Gitu. Paste kodenya tadi ya, yang sidebar. Kita coba lihat. Nah, dia bilang memperkecil tampilan sebesar kurang lebih 30% tanpa menggunakan metode scaling. Kita harus menyesuaikan satuan ukuran padding. Nah, jadi disesuaikan manual tuh dia sama dia. Kalau zoom in, zoom out kan cuma di zoom aja sama dia. Oke, coba kita save. Kita lihat di sini. Nah, dia jadi kecil. Coba kita zoom jadi 100. Nah, ini kalau teman-teman suka tampilannya kecil kayak gini ya bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman lebih suka tampilan yang gede kayak tadi tuh, nggak apa-apa dipakai yang gede tadi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke headernya. Lalu kita konfirmasi berhasil. Atau kayaknya ini kurang, ini terlalu kecil deh ya. Coba lihat deh. Terlalu kecil nggak? Kalau yang ini dia kayak gini besar, tapi nanti kedepannya sih di sini akan ada banyak menu ya. Ya udahlah, kita pakai yang kecil ini aja. Sekarang kita masuk ke headernya juga harus kita perkecil. Berhasil. Sekarang lakukan hal yang sama pada ini. Kita paste yang header ya. Nah, untuk menyelesaikan dengan sidebar, nah, dia bilang itu. Nah, ini disesuaikan sama dia, ukuran padding, kemudian ukuran fontnya kayaknya gitu ya. Coba kita copy, kita paste di sini. Oke, jangan sampai bagian ini nih, dari head sini sampai ke bawah ini. Nah, sampai sini jangan sampai hilang, karena itu untuk ininya, mode gelap dan terangnya. Coba kita refresh. Oke, dia sudah disesuaikan jadi lebih kecil. Nah, dia masih berfungsi ya. Lalu kita masuk ke bagian sini, dashboard main-nya. Berarti kita masuk di dashboard main. Lalu ini jangan lupa di copy semua. Lalu teman-teman konfirmasi dulu ya. Berhasil. Lalu sekarang lakukan hal yang sama pada, nah kayak gini. Oke. Kita tunggu dulu. Jadi kayaknya di sini kita belajarnya itu bukan belajar WordPress-nya, tapi belajar ngepromnya ya. Save dashboard main-nya. Lalu teman-teman coba, nah kayak gini. Jadi lebih enak aja gitu ya, kecil kayak gini. Oke, kita masuk ke surat online. Karena surat online ini masih terlalu besar, kita kecilkan. Berarti dia tuh di sub surat ya. Oke, kita copy semua. Lalu kita masuk ke sini. Lakukan hal yang sama pada, oh ya, jangan lupa kasih tahu dulu berhasil ya. Berhasil, koma. Enter.
Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, ini masih di generate sama dia. Oke. Copy, lalu kita paste di sini. Save. Kita coba lihat suratnya. Oke. Berhasil, tapi di bagian ini namanya card, teman-teman, di bagian sini. Itu dia paddingnya terlalu mepet ya. Ini mungkin 0 pixel. Oke, nah caranya teman-teman, ini di copy. Karena kan kita mau cari bagian ini di dalam kode kita. Ini di copy aja, lalu masuk ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kan bagian yang pertama ya, ini card yang pertama. Berarti ini yang ini, satu blok ini dari div atas sampai div penutupnya ini itu untuk satu card ini. Nah, sekarang kita coba dulu yang satu blok ini ya, kita copy lalu tambahkan padding pada div utama gitu ya, pada div utama sebesar mungkin ya 10 pixel lah ya, 10 pixel. Oke, kita tunggu. Div utama itu berarti kan yang ini, yang paling atas nih. Oke, kita copy lalu kita ganti. Nah, seperti ini. Lalu coba kita refresh. Nah, dia sudah sesuai ya. Oke, kemudian kita tinggal blok yang ini. Oke, lalu kita bilang ke dia berhasil. Sekarang terapkan juga pada ini. Nah, gitu. Nah, dia bilang padding sebesar 10%, 10 pixel ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Lalu jangan lupa yang ini juga. Nah, ini kita copy. Berhasil. Lalu lakukan hal yang sama pada paste HTML-nya. Nah, kayak gini. Cukup, ini kita copy, save. Lalu coba kita refresh. Nah, ini semuanya sudah cukup ya. Sekarang pengaduan tadi udah belum ya, pengaduan data penduduk juga belum. Oke, lalu teman-teman masuk di bagian pengaduan ya, berarti itu namanya sub pengaduan yang ini. Oke, ini di close aja dulu deh, supaya teman-teman gak pusing ngeliatnya. Oke, kita masuk di sub pengaduan. Nah, karena tadi sudah terkontaminasi ya si Gemininya dengan yang ini tadi, yang penambahan padding. Nah, kita inputkan perintah pertama tadi. Perkecil tampilan ini 30% ya. Lalu tapi jangan gunakan metode scaling. Paste kodenya, kita tunggu lagi dia generate. Ground font padding dimensi. Oke, cukup. Ini kita coba lihat lagi. Coba kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu generate-nya. Kita copy, paste, save, lalu oke. Cukup. Sekarang kita masuk ke data penduduk. Nah, kalau yang data penduduk ini sub data penduduk ya. Mana tadi? Sub warga berarti ya. Sub warga. Kita copy. Nah, kalau yang ini bisa kita susul si promnya tadi. Berhasil. Sekarang lakukan hal yang sama pada ini. Nah, kayak gini. Oke, kita tunggu lagi. Nah, dengan cara ini
teman-teman nanti bisa bikin halaman dashboard UI sendiri dengan menggunakan Gemini gitu. Jadi teman-teman generate dulu seperti saya sebelumnya ya, baru kemudian di convert menjadi plugin gitu. Oke, kita ke pengaturan, lalu ke sini ya, sub pengaturan. Coba lihat ke sub pengaturan. Ini kita copy semua, lalu teman-teman bilang berhasil. Sekarang lakukan hal yang sama pada oke, kita tunggu. Save ya, save. Kita coba lihat di pengaturan. Nah, pengaturannya sekarang sudah lebih kecil. Oke, masih berfungsi ya untuk tombol ini. Semuanya masih berfungsi. Oke. Sip. Nah, gitu. Di bagian sini kita perbaiki bagian sini ya, karena seharusnya kan ini kalau diklik, nah dia muncul kayak gini. Oke, berarti kan di sini ada nama lengkap, lalu ada email, lalu ada menu-menu. Oke, sekarang kita cari yang header desa. Header desa, lalu kita masukkan perintahnya. Berhasil gitu ya. Nah, sekarang perbaiki ini. Saya ingin ketika gambar profile ya, gambar profile diklik, maka muncul drop down ya, yang menampilkan nama lengkap, lalu email, dan menu-menu ya, dan menu-menu seperti dashboard, kemudian apalagi surat mungkin ya, surat, lalu kita tambahkan di sini profile ya, profile, lalu pengaturan ya, pengaturan, dan logout. Paste ininya, headernya tadi, yang ini. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, lalu kita coba copy. Oke, sekarang coba kita save, coba kita refresh. Nah, muncul seperti ini ya. Betul ya teman-teman, sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi kayak gini. Oke, berhasil.